Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam materi yang sama, yaitu mengenai puasa. Saya akan menjelaskan tentang siapa orang yang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan sesuatu atau perbuatan yang sampai kepada al-jauf, yaitu lubang di antara anggota badan kita. Orang yang sudah melakukan atau mengerjakan suatu contoh di bulan Ramadan, di bulan hari kita melaksanakan ibadah puasa, kita menggunakan tetes telinga, memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita, maka orang tersebut termasuk batal sholatnya, tidak wajib melakukan ibadah puasa. Ini begitu juga tetes mata tidak diperkenankan waktu melaksanakan ibadah puasa. Itu diantaranya. Yang kedua begitu juga menggunakan obat ya, untuk kesehatan kita melalui alat kelamin kita, itu tidak diperkenankan. Orang yang melakukan seperti ini, ya, maka orang tersebut tidak boleh melanjutkan ibadah puasanya. Maka puasanya batal. Anak-anakku yang saya banggakan. Yang ketiga, yaitu al-qai'u amdan, sengaja untuk muntah. Berikutnya yaitu al-wat'u amdan, ngumpul dengan suami istri di siang hari waktu melaksanakan ibadah puasa dengan sengaja, maka puasanya juga batal. Tidak diperkenankan untuk melanjutkan ibadah puasa ini. Anak-anakku yang saya banggakan. Berikutnya yaitu al-inzal, sengaja untuk basah. Sengaja untuk basah bagi kaum laki-laki. Ya. Kalau mimpi basah tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kalau berusaha untuk basah, baik laki-laki maupun perempuan, maka batal puasanya. Tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Berusaha untuk mengeluarkan sperma, itu tidak diperkenankan, maka batal puasanya. Berikutnya yaitu haid
menstruasi bagi kaum wanita tidak diperkenankan juga. Terus berikutnya an-nifas. Begitu juga wal junun, artinya hilang akal, gila. Siang-siang ya terjadilah suatu kejadian sehingga seseorang gila, tapi anak itu puasa, maka batal puasanya, tidak diperkenankan melanjutkan ibadah puasa. Yang terakhir wariddatu. Ridda ini adalah murtad. Bagi orang yang murtad tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi keseluruhan ada 10 yang tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah puasa. Anak-anakku yang saya banggakan, tidak dilarang orang melaksanakan ibadah puasa, tapi harus mengikuti syariat-syariat Islam, mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah yang sudah disyariatkan, maka kita wajib harus mengikutinya. Anak-anakku yang saya cintai, saya telah menjelaskan tentang syarat, rukun, terus siapa yang tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekarang ini menjelaskan tentang kesunahan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa saja yang harus dikerjakan? Ada 3 hal yang harus dikerjakan supaya mendapatkan kesunahan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu takjilul iftar. Takjilul iftar ini mempercepat buka. Ketika sudah mendengarkan suara adzan, kita disunahkan bercepat-cepat untuk membatalkan puasa kita. Disunahkan lagi minum air putih. Terus juga disunahkan makan at-tamar, yaitu kurma. Itu kesunahan awal dari iftar kita. Kata takjil sering kita temukan, sering kita dengarkan sebelum muncul yang namanya COVID-19 ini. Ada istilah takjil di jalan-jalan. Takjil itu adalah suatu makanan yang dimakan untuk, baik makanan ataupun minuman, untuk membatalkan puasa kita. Di dalam mobil kita sering dikasih orang di pinggir jalan untuk takjil, isinya kurma, terus air, setelah itu dimakan, itulah takjil. Ada kalanya bubur, begitu juga kita makan, itu pun juga takjil. Awal dari membatalkan puasa itu. Makanan yang seperti itu sehingga terkenal dengan namanya takjil. Takjilul iftar, mempercepat buka puasa. Yang kedua, itu mengakhirkan sahur. Sahur diambilkan dari bahasa Arab. Sahur itu adalah makan malam. Sehingga kita disunahkan menjelang hampir imsak, kita disunahkan makan di akhir penghujung malam. Disunahkan bagi kaum muslimin dan juga muslimat makan di akhir malam itu sebelum imsak. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dilarang kita untuk bicara yang jelek-jelek, fahisyah. Baik kita di lingkungan keluarga kita, atau kita ngumpul dengan teman kita, bicara yang tidak baik, bicara yang tidak sopan, membicarakan kesalahan, ghaibah, bicara yang tidak baik, membicarakan kesalahan orang, itu pun tidak diperkenankan.
harus kita hindari. 3 hal bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kesunahan-kesunahan kita tiap hari kita akan mendapatkan. Semoga anak-anakku, amalan, perbuatan, amal ibadah puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari guru SMA 1 Situbondo memberikan materi ini, kesalahan, khilafan yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam itu adalah kesalahan kami. Tolong mohon untuk dimaafkan dan juga kritikan, masukan kepada kami. Kami sebagai insan yang lemah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.